Ini yang berbahagia Saudara Okto Domingus Utan alias Mas Erik. Kalau tanya di ujung gang atau ujung gang sebelah, tahunya Mas Erik. Jadi ada unsur barat-baratnya. Hari ini beliau berulang tahun, merayakan ulang tahun yang ke-28. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa atas hidupnya. Dan hari ini kita bersama-sama ada di tempat ini untuk turut berdoa dan merayakan hari bahagianya Saudara Erik atau Saudara Okto, seperti itu. Nah, kita akan memulai ibadah singkat kita. Kita sebelum mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan, mari kita nyanyi sebuah lagu sebagai ungkapan pengagungan kita terhadap Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sore yang indah ini menjelang malam kami datang menghadap tahta hadirat-Mu Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan atas usia yang Kau tambahkan kepada saudara kami, adik kami, kakak kami, Okto Domingus Utan. Sebelum kami melanjutkan ke acara yang berikut, kami hendak mendengarkan sedikit renungan kebenaran firman-Mu. Memberkati kami sekalian yang ada di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua ada Alkitab? HP. Ada ya di HP ya. Silakan buka Alkitabnya masing-masing. Kalau dulu Alkitab yang manual, sekarang Alkitab, artinya Alkitabnya ada di tab atau tablet, seperti ada di HP. Kita buka di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12. Semua sudah temukan? Mazmur 90 ayat yang 10 dan ayat yang ke-12. Ayat 10 berbunyi demikian: masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di Indonesia itu juga berlaku yang namanya eksekusi hukuman mati.
ya, eksekusi hukuman mati. Itu biasanya vonisnya itu setelah misalnya gerasi atau permohonan pengampunan itu ditolak oleh pengadilan, atau juga kalau mengajukan ke presiden itu biasanya itu setelah gerasi ditolak atau diterima. Nah, eksekutor yang terpidana ini ya misalnya akan menghadapi hari eksekusi, dia akan diberitahu kurang lebih 72 jam sebelum eksekusi atau sebelum hukuman mati itu berlangsung. Biasanya itu yang umum berlaku di Indonesia itu biasanya tembak mati. Nah, itu 72 jam. Tetapi Bapak Ibu tahu bahwa di Jepang ya, itu kalau di Jepang yang terpidana itu sama sekali tidak pernah dikasih tahu kapan dia akan dieksekusi. Ya, di Jepang. Nah, jadi setiap pagi mereka bangun itu mereka selalu bertanya, apakah ini hari terakhir saya? Selalu bertanya seperti itu. Jadi masa penantian yang sangat mencekam sekaligus menyedihkan karena ketidaktahuan mereka kapan mereka akan dieksekusi, itu di Jepang. Nah, di dalam ayat ini kita belajar untuk menghitung hari, ya, menghitung hari kita. Saudara Erik ya, atau Saudara Okto itu berusia yang ke-28 tahun. Tetapi tahukah saudara sekalian bahwa menurut Alkitab 80-90 penulis dari Mazmur 90 ini siapa? Nabi Musa. Nah, Nabi Musa meninggal usia berapa? 120 tahun. Itu pun dia tidak masuk Kanaan. Nah, kebetulan dalam perenungannya di masa usianya yang sudah tua, ya, di masa usia yang sudah tua dia menulis Mazmur 90 dan doanya luar biasa, ya. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, ya. Kemudian ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini permohonan dari penulis kitab Mazmur 90 ini supaya apa? Dia diajar oleh Tuhan untuk menghitung hari-hari yang dia jalani supaya apa? Supaya dia bijaksana, ya kan? Kalau Erik 28, jadi kurang lebih kalau ikut ini ya, kalau ikut yang Mazmur bilang kurang lebih 60 tahun lagi. 60 tahun lagi atau sekitar 50-60 tahun lagi kurang lebih seperti. Kenapa? Manusia kuat itu 50, 60, ya kan? 80 tahun tidak mungkin istrinya 2. Ya kan? 20 tahun pacarnya 5, ya kan? 30 tahun istrinya 2, ya ada 01, 02. Dan itu 01 di rumah, 02 di mana-mana. Tapi saat dia 90 tahun, ya, sudah tidak bisa 01, 02, ya. Jangan 01, 02, 0, ya, 00. Ya. Artinya dia nggak punya apa-apa, sudah tua seperti itu. Nah, pemazmur mengatakan kepada kita untuk menghitung hari-hari yang kita punya, yang kita miliki sekarang, ya. Jadi kurang lebih apakah yang sudah saya lakukan dan apakah yang akan terjadi kepada diri saya besok. Nah, mengapa pemazmur meminta Tuhan untuk mengajari dia menghitung hari-harinya? Ya, itu jawabannya yang pertama, karena Tuhan adalah tempat perteduhan. Di ayat yang 1 dan kedua di situ dikatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Jadi Tuhan adalah tempat perlindungan. Nah, di hari-hari kita perlu menghitung kehidupan kita, merenungkan kehidupan kita, dan kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan. Pertanyaannya, hari ini apakah saya ke gereja? Tidak. Di sini hari ini ke gereja? Saya ada. Ya, kawan amuna saya ada ke gereja, soalnya corona seperti itu. Ada alasan lain, nggak ada corona pun biasanya nggak ke gereja. Nah, kasih persembahan ya. Nah, kasih persembahan. Kenapa? Yang kamu punya itu dari Tuhan. Nah, ada sebuah slogan yang saya pernah baca di baju seorang teman. Dia tulisnya begini, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga.
Wah, ini harapan anak muda zaman now ya. Zaman old juga memang sudah ada seperti itu. Tapi pertanyaan, pernah lihat gak orang muda foya-foya tuanya kaya raya? Pernah lihat? Ada. Kecuali gangster, ya kan? Atau dia mafia, ya. Kepala preman bisa. Biasanya muda foya-foya tua kaya raya bisa, ya kan? Tapi kita jangan ikut-ikutan. Biasanya muda foya-foya tuanya kere, matinya belum tentu masuk surga. Belum tentu masuk surga. Jadi kita perlu mencari Tuhan, merenungkan hari-hari yang kita miliki. Hari ini kita ganteng toh, ya kan? Usia berapa? Usia 28 ganteng, udah punya istri 4, pacar 4, sudah punya istri pun, masih ada 01, 02. Tapi tunggu saat kamu usia 70, 80, rasa sendiri. Karena manusia itu terbatas adanya. Semua manusia itu terbatas adanya. Nah, kemudian mengapa kita perlu menghitung hari, ya? Meminta Tuhan untuk mengajari kita menghitung hari-hari kita. Yang kedua adalah hidup kita ini sementara. Jadi kita tandingan sama yang sebelah. Seperti itu. Ya, Mazmur 90 ayat 3 sampai 6 di situ sudah jelaskan kepada kita bahwa hidup kita ini sementara, ya. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Jadi itu hidup kita ini sementara. Kalau kita masih muda, ya. Masih muda, ini statusnya yang anak-anak Kupang nih, milenial zaman now. Di Kupang itu kan ada namanya suatu solayan namanya Solayan Subasuka. Nah, karena dia terinspirasi dari Solayan Subasuka, dia pasang status di Facebook waktu dia lagi jatuh cinta pada Maria Magdalena. Ya, statusnya begini, beta akan mencintai lu, ya. Dan jadi sampai Subasuka ganti nama Suson Basuka, ya kan? Jadi Subasuka ganti nama Suson Basuka, gitu-gitu. Tapi tunggu waktu putus ternyata kesadaran dia kembali. Ya, jadi dia amnesia sementara, kembali pulih, langsung dia ganti status, ya. Ternyata wanita NTT itu kayak sumur, ditarik baru dapat air, ya. Mengerti keseng? Saya mengerti juga, karena rata-rata wanita NTT itu cantiknya karena apa? Tarik. Ya kan? Jadi dia sadarnya belakangan, ya, tarik baru dapat air kayak sumur, kira-kira seperti itu. Nah, jadi cintanya sudah memudar. Nah, dia tidak sadar bahwa hidupnya sebentar. Ada orang yang hidupnya masa mudanya pakai cuma pacaran toh, seperti itu. Tidak ada yang lain, ya. Saya mau bilang begini, jika engkau sibuk mengusahakan masa mudamu, ya, kita masih muda betul. Ya, mungkin yang sudah senior di sini, Om Lipus, ya, senior kita semua masih muda di sini. Tapi saya bilang begini, jika engkau sibuk mengusahakan masa mudamu, engkau tidak akan bersusah payah di hari tua. Tanda Bapak. Ya. Bahasa Inggrisnya mutaka mulekleko. Ya. Bahasa Inggrisnya, jika engkau sibuk mengusahakan masa mudamu, engkau tidak akan bersusah payah di hari tua. Ya, jadi bukan muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu kecuali masuk surga, kecuali emangnya lu punya orang dalam seperti itu, ya. Di surga sana. Jadi muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Lu pikir di itu kantor provinsi gak ada orang dalam di sana? Jadi nanti mati otomatis masuk surga. Sudah ada betul? Sudah ada, bro. Nah, sementara lagu yang sangat terkenal, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan, ya kan, dan seterusnya. Ini jangan lagunya opa-opa bayi-bayi yang jalannya tertati-tati pakai tongkat, kemudian menjelang masa pensiunnya dia hobi lagu ini. Kita yang masih muda juga menyadari bahwa hidup ini sementara, ya kan. Kita kuat, kita sehat, ya kan, hari ini masih bisa beli Shopee, beli rokok, dan seterusnya. Suatu saat mungkin itu bisa hilang dalam sekejap. Hidup ini semua. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa kita harus meminta Allah untuk mengajari kita menghitung hari-hari kita. Yang ketiga adalah karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan terhadap Tuhan. Di ayat yang ke-7 sampai yang ke-11, sungguh kami habis lenyap
karena murka-Mu dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menarik kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Kenapa kita harus menghitung hari kita? Kenapa? Karena sering kita berbuat dosa kepada Tuhan. Hari ini tobat, besok kumat. Hari ini gereja, besok sonde. Hari ini kasih kolekte 10.000, besok jadi 1.000. Kenapa? Karena dia dendam sama pendeta. Jadi ada saja seperti itu. Jadi hari ini di gereja karena ada Maria Magdalena minta putus, langsung besok dia di gereja. Kira-kira seperti itu. Jadi kesalahan-kesalahan kita lakukan harus kita renungkan. Hari ini Saudara Erik berusia 28 tahun. Kira-kira kebaikan apa dan kesalahan apa yang sudah dia lakukan terhadap Tuhan. Demikian juga kita yang ada semua di tempat ini. Nah, tadi malam saya sempat share di ulang tahun juga. Ada seorang teman kita berulang tahun, saya bilang 5 pergumulan utama ya perantau itu pasti pekerjaan, betul, pendidikan, kesehatan, asmara atau percintaan, dan moral. Nah, kita perantau itu pasti pusing dengan pekerjaan. Hari ini kerja, gaji tinggi, besok dipecat. Kemudian mau kuliah, pendidikan, besok tidak ada uang. Kemudian kesehatan, ya kan? Sudah kerja capek-capek, uangnya habis. Kenapa? Kena penyakit. Kemudian asmara. Ada perantau yang kerjanya bagus, pendidikannya bagus, kesehatannya bagus, so dia dapat jodoh. Wah, dan yang terakhir ini moral. Nah, ada suatu saat di kos saya, di kontrakan saya itu ada kehilangan sedikit. Nah, dompet saya itu pindah dari lemari yang satu ke lemari yang sebelahnya. Saya tidak tahu. Tapi lama-lama baru saya sadar bahwa ternyata uang saya kurang 50.000. Nah, kurang 50.000. Usut punya usut, ternyata suatu saat sekitar 2 bulan kemudian baru saya tahu pelakunya. Dan pelakunya itu ada di penjara. Kenapa? Setelah diambil uang saya, dia bertobat. Akhirnya dia ambil HP temannya di warkop seperti itu, dan dia ditangkap, dimasukkan ke penjara. Itu persoalan perantau biasanya, masalah moral. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk menghitung hari-hari kita, ya. Kita mengakui, ya, kita mengenal, dan kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Selalu andalkan Tuhan dalam segala hal, maka percayalah engkau pasti berhasil. Amin. Saudara Okto percaya pasti berhasil, ditolong Tuhan. Amin. Ya, ini Saudara Okto ini pusing nih saat ini. Dengar musik sana atau tunggu yang belum datang kira-kira. Ya. Ini terkaan saya. Jadi seperti itu, kita tetap enjoy, kiranya firman Tuhan dapat menolong kita. Biarlah kita selalu menghitung hari-hari yang kita jalani supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Jadilah perantau yang berhasil, jadilah perantau yang membanggakan orang tua. Amin. Nah, mungkin datang dengan uang 2.000, pulanglah dengan uang 2 koper. Amin. Mungkin datang dengan ijazah SD, ya kan? Datang dengan ijazah SD, pulang dengan ijazah S3. Bisa? Amin. Bisa, ya kan? Mungkin datangnya dengan tanpa jodoh, pulangnya 3 orang. Kenapa? Dapat jodoh dan punya anak. Seperti itu. Yang penting apa? Andalkan Tuhan. Kamu nakal hari ini ya, dibanggakan, dikenal orang ya. Nakal di mana-mana, maboknya kuat seperti itu. Uangnya banyak, tapi suatu saat semoga terus berhasil. Tapi suatu saat kamu bisa gagal dan pulang sebagai perantau yang tidak berhasil, ya kan? Firman Tuhan katakan, ajarlah kami ya menghitung hari-hari yang kami miliki supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Kiranya kita semua yang ada di tempat ini selalu memiliki hati yang bijaksana. Amin. Berfirman Tuhan. Amin. Kita berdoa buat bersatu hati, kita berdoa buat saudara Erik atau Okto yang berulang tahun ya. Kita sama-sama mendukung di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini, agar kami selalu menghitung hari-hari kami. Mungkin kami masih muda dan terasa usia kami
masih panjang Tuhan, tetapi kami tidak tahu kapan kami dipanggil atau sampai kapan Engkau akan memberikan umur kepada kami Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, agar kami selalu mengingat dan mengenal akan Engkau, selalu merenungkan kebenaran-Mu dan hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami berdoa buat Saudara Okto Domingus Utan yang ke-28 tahun. Tuhan Yesus, Engkau terus tambahkan usianya kepada hamba-Mu Tuhan, kesehatan, perlindungan yang baik Tuhan. Engkau menjaganya dalam aktivitasnya, dalam pekerjaannya, dan semua doa pergumulannya Engkau akan menjawabnya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami serahkan Saudara Okto Domingus Utan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang beracara. Biarlah tahun depan mungkin kami akan bertemu dengan dia di ulang tahunnya yang ke-29, semata-mata karena pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke.